Assalamualaikum teman-teman pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Tanggal 11 April yang lalu, mahasiswa di seluruh Indonesia secara serentak turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan juga penundaan pemilu. Meskipun sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 tetap akan dilaksanakan seperti jadwal sebelumnya. Selain menolak penundaan pemilu, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan lain seperti kebijakan atau kenaikan harga-harga seperti BBM, LPG, dan kelangkaan minyak goreng, serta Undang-Undang Ibu Kota Baru atau IKN. Membahas terkait apa yang terjadi pasca aksi 11 April ini, adakah dampak dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 11 April tersebut, saya akan berbincang dengan pengamat politik Universitas Hasanuddin, Bapak Andi Ali Armunanto. Assalamualaikum, Bapak Aga Kareba. Waalaikumsalam, Alhamdulillah, sehat-sehat, baik. Sehat-sehat. Pak, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, saya langsung saja meminta tanggapan terkait dengan aksi mahasiswa pada tanggal 11 April kemarin. Bagaimana Anda melihat gerakan mahasiswa kali ini? Aksi mahasiswa ini sebenarnya sesuatu yang complicated gitu ya. Yang pertama memang kalau kita lihat bahwa ada banyak faktor yang kemudian berakumulasi yang menyebabkan munculnya gerakan ini gitu ya. Setidaknya dimulai dari beberapa kebijakan pemerintah, lalu ketidakmampuan pemerintah misalnya dalam mengatasi masalah-masalah termasuk misalnya kelangkaan minyak goreng gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan kontroversi yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk misalnya penundaan pemilu dan pewacanaan presiden 3 periode yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya rasa ini kemudian memicu keresahan di masyarakat yang akhirnya kemudian melahirkan gerakan-gerakan mahasiswa ini ya, walaupun memang tidak dipungkiri kemudian bahwa pada sisi tertentu kemudian gerakan-gerakan ini juga punya banyak free rider gitu ya, punya banyak penunggang gelap yang memang mau memanfaatkan gerakan ini juga untuk keuntungan politik. Jadi akhirnya memang gerakan ini menjadi complicated. Kita lihat sekarang di media sosial maupun di media itu kan opininya terbelah gitu ya. Apakah memang ini murni gerakan yang berasal dari suara hati masyarakat atau gerakan yang didanai oleh cukong-cukong politik gitu. Itu kan tuduhannya begitu. Ada media yang saya perhatikan mengkonstruksi bahwa ini gerakan yang didanai cukong-cukong politik, memunculkan mahasiswa yang ketua BMSI misalnya acaranya Hotman Paris dan seakan-akan mahasiswanya dikonstruksikan seperti itu. Tapi ada juga memang kalau kita perhatikan ini gerakan bukan sesuatu yang lahir dari ide-ide dari cukong-cukong politik. Itu memang ada masalah juga dengan pemerintahan ini yang mengundang respon masyarakat. Nah, kedua opini ini yang saya rasa saling berbenturan. Nah, yang itu yang terjadi gitu dengan demonstrasi mahasiswa ini, dengan gerakan-gerakan yang muncul di sekarang gitu. Jadi memang akan sedikit membingungkan bagi masyarakat karena ada yang mengkonstruksikannya sebagai gerakan sosial, ada yang mengkonstruksikannya sebagai gerakan politik. Gitu. Baik, berarti Anda melihat aksi ini sangat complicated, tetapi wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ini yang dijadikan sebagai isu utama, begitu ya Pak? Saya rasa itu dalam teorinya itu yang kita sebut dengan precipitating factor gitu ya. Faktor yang memicu. Jadi sebelumnya sudah ada sebenarnya kondisi-kondisi struktural yang kondusif. Misalnya masyarakat sudah marah ini pemerintah tidak mampu mengatasi mafia minyak gitu ya, mafia minyak goreng. Lalu dipicu dengan kenaikan
harga bahan-bahan pokok secara serentak, dan itu menjelang Ramadan misalnya. Lalu ada banyak lagi hal yang kemudian memicu kemarahan. Nah, di tengah kemarahan masyarakat, lalu tiba-tiba Luhut misalnya ngomong ada 1, sekian juta orang, sekian puluh juta orang yang menginginkan pemilu ditunda, yang menginginkan pemilu ditunda. Nah, ini kemudian mengundang kontroversi yang kemudian menjadi pemicu gitu ya, terhadap ini. Jadi sebenarnya wacana 3 periode itu hanya pemicu gitu ya. Kita harus lihat ke sebelum-sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, itu kan sudah ada persoalan-persoalan sebenarnya yang memicu, misalnya munculnya isu yang dikemukakan oleh Haris Ashar dan Fathia itu, dan juga di Proyek Multatuli, bagaimana misalnya orang-orangnya Jokowi terlibat dalam oligarki batu bara, dalam oligarki pertambangan dan segala macam perkebunan, dan itu kan sangat gampang kemudian digoreng oleh politisi lawan. Lalu kemudian muncullah pernyataan Presiden 3 periode ini, yang saya rasa itu yang kemudian yang tadi sudah berakumulasi dipicu oleh wacana ini, lalu muncullah gerakan seperti saat ini gitu. Jadi ini bukan hanya karena murni gerakan menolak 3 periode, tapi saya rasa kita juga lihat kemarin isunya kan banyak sekali gitu. Isunya ada beberapa, termasuk undang-undang IKN begitu. Lalu bagaimana Anda melihat respon pemerintah pasca aksi 11 April ini, Pak? Iya, saya menyayangkan sebenarnya respon pemerintah gitu ya. Kenapa kemudian aksi mahasiswa ini justru di-framing, ini yang saya baca ya, bahwa aksi mahasiswa ini di-framing sebagai sebuah gerakan politik untuk menjatuhkan rezim ya. Ada banyak pernyataan-pernyataan menteri, misalnya pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang justru mendiskreditkan gerakan mahasiswa ini, bukan mengintrospeksi misalnya ataupun meminta maaf. Misalnya, kami mohon maaf gitu, pemerintah tidak bisa menangani mafia minyak goreng dan segala macam ya, tapi justru malah mencoba mendiskreditkan gerakan ini, mencoba dibingkai agar masyarakat tidak percaya gerakan mahasiswa ini sebagai sebuah gerakan sosial yang memang muncul dan mengawal hati nurani masyarakat. Nah, ini kan saya rasa juga berbahaya gitu ya, karena kemudian ketika masyarakat kemudian tidak lagi percaya kepada gerakan sosial, lalu kemudian mereka mau percaya pada siapa lagi gitu ya. Di satu sisi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada orang-orang yang diuntungkan dari gerakan sosial itu. Tapi kemudian seharusnya pemerintah itu mengintrospeksi diri bahwa gerakan-gerakan sosial yang muncul saat ini itu adalah bukti ataupun kritik terhadap persoalan-persoalan yang muncul atau dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu, jangan sekedar di framing saja bahwa ini tindakan tidak bertanggung jawab, ini dibiayai oleh Cikeas gitu ya, atau ini digerakkan oleh kelompok dari A, B dan C dan seterusnya gitu. Enggak boleh gerakan mahasiswa itu dibingkai seperti itu gitu. Saya sangat menentang apa yang dilakukan oleh Hotman Paris misalnya, yang seakan-akan membuat mahasiswa itu di situ hadir, ditelanjangi, seakan-akan mahasiswa itu seperti koruptor dan segala macam ya. Nah, ini menunjukkan propaganda politik yang bisa membunuh kritik gitu ya, bisa membunuh gerakan-gerakan sosial sebagai kritik terhadap rezim, dan ini sangat tidak bagus, apalagi ketika kita berbicara dalam konteks demokrasi. Saya rasa respon pemerintah saat ini justru sangat berlebihan gitu ya, dalam arti ya berlebihan dan sangat negatif terhadap gerakan sosial dan demokrasi.
Iya, berarti lebih mencari sebenarnya dalang menunggangi unjuk rasa dibandingkan dengan tuntutan atau isi dari aksi unjuk rasa itu sendiri ya Pak. Lalu apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa Pak dari respon pemerintah terhadap aksi mereka? Apa yang selanjutnya seharusnya dilakukan oleh gerakan mahasiswa? Mahasiswa dalam fungsinya sebagai kekuatan penyeimbang untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya tetap murni tetap berada di jalurnya gitu. Itu yang harus selalu diperlihatkan bahwa mereka bisa mempertanggungjawabkan tiap gerakan yang mereka buat. Mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini murni gerakan atas keresahan ya yang dialami oleh mahasiswa, keresahan yang muncul akibat curhat orang-orang di sekitar mahasiswa itu yang kemudian mendorong mereka melakukan gerakan bukan karena dibiayai seperti yang dituduhkan selama ini. Memang tidak dipungkiri bahwa mungkin ada masa-masa yang berbayar, masa-masa yang dikerahkan bersamaan dengan aksi mahasiswa. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa mahasiswa itu punya idealisme. Dan dia idealismenya mungkin tidak akan ditumbangkan hanya dengan uang sedikit gitu atau hanya dengan uang mau sedikit mau banyak gitu. Betapa misalnya banyaknya uang yang beredar di tahun 98 gitu ya untuk menyuruh para aktivis untuk bubar, tapi itu tidak dilakukan karena gerakan-gerakan itu berbasis idealisme. Nah kita sekarang juga harus mendorong gerakan-gerakan mahasiswa itu kembali menjadi sebuah gerakan-gerakan idealis gitu ya, bukan gerakan-gerakan pragmatis yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan politik dan dibiayai oleh golongan-golongan politik yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari situ gitu ya. Mahasiswa harus mengembalikan gerakan-gerakannya ke gerakan-gerakan politik yang yang idealis, dan juga saya titip juga bahwa gerakan-gerakan idealis itu tidak selamanya harus radikal, tidak selamanya harus tidak selamanya harus melibatkan konflik gitu. Gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan itu bisa saja direpresentasikan dengan aksi-aksi damai gitu ya. Tidak harus dengan aksi-aksi yang anarkis, karena aksi-aksi damai juga akan turut memperbaiki citra gerakan mahasiswa di masyarakat. Selama ini juga aksi-aksi anarkis justru dijadikan sebagai alat propaganda rezim untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan mahasiswa. Kita juga lihat kemarin apa yang terjadi di Makassar misalnya, apa yang terjadi di Jakarta dimaknai sebagai dimanfaatkan oleh rezim untuk memframing masyarakat agar tidak percaya gerakan mahasiswa, dimaknai sebagai gerakan premanisme dan segala macam yang dibiayai oleh si A, si B dan segala macam dengan tujuan untuk menjatuhkan Jokowi dan segala macam. Nah ini yang harus dihindari dengan menghadirkan gerakan-gerakan yang lebih simpati, gerakan-gerakan yang lebih santun tapi lebih powerful, memberi tekanan kepada pemerintah. Ini akan membuat gerakan-gerakan mahasiswa menjadi sangat berbahaya gitu ya, dalam tanda kutip. Baik, gerakan yang lebih santun ya Pak. Tapi kan saat ini memang kita berada di zaman yang cukup berbeda. Kalau gerakan unjuk rasa di jalan itu setelah dipakai pada zaman-zaman dulu. Nah saat ini apakah ada format baru untuk gerakan mahasiswa yang juga bisa dilakukan, misalnya melalui sosial media begitu? Iya, untuk gerakan-gerakan saya rasa sekarang banyak sekali alternatif gerakan selain misalnya berunjuk rasa, aksi-aksi di media sosial ya, ataupun berbagai platform
yang bisa digunakan. Kita lihat banyak sekali sekarang contoh-contoh gerakan yang bisa dilakukan, misalnya dengan membuat petisi online itu juga tekanannya luar biasa. Lalu kemudian memanfaatkan media-media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram untuk menggalang aksi mahasiswa. Kita lihat bagaimana efeknya kemarin itu, beberapa tahun yang lalu itu yang Gejayan memanggil. Itu bagaimana efeknya, itu bagaimana resahnya Jakarta itu ketika melihat respon masyarakat yang luar biasa dengan gerakan Gejayan memanggil. Lalu kemarin bagaimana pemerintah berusaha memblok itu seruan aksi 11 April gitu. Nah, itu salah satu bentuk media atau platform kampanye gerakan mahasiswa yang memang berefek luar biasa gitu. Walaupun sekarang memang porsi munculnya mahasiswa menyuarakan aspirasinya di televisi itu dikurangi, kalaupun sekarang muncul, mereka sekarang didiskreditkan ya, tidak muncul untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritik rezim, malah hanya sekedar muncul untuk dipermalukan sebagai orang-orang yang dibayar untuk menjatuhkan rezim. Nah, saya rasa kalaupun media-media mainstream tidak memberi ruang yang cukup untuk mahasiswa, maka masih banyak saya rasa platform-platform lain, platform-platform untuk meneruskan informasi yang bisa digunakan. Yang pasti bahwa mahasiswa harus bisa menemukan ataupun kreatif menggunakan tiap-tiap bentuk ataupun platform yang bisa digunakan untuk menggerakkan aksi sosial. Nah, saya tidak menghimbau ya untuk mengajak menjatuhkan rezim, tapi menghimbau untuk konsisten terhadap pergerakan mahasiswa, menghimbau untuk konsisten bahwa mahasiswa itu adalah kontrol. Mahasiswa itu adalah kelompok intelektual yang menjadi kontrol dan jujur terhadap pemerintah. Kalau pemerintahnya bagus, mereka tentu akan mendukung. Tapi kalau pemerintahnya tidak bagus, mereka pasti akan melawan. Nah, kemarin ada kasus sosial media Ketua BEM SI diretas saat aksi 11 April tersebut. Ternyata sosial media aktivis saat ini juga rentan untuk mendapatkan peretasan begitu Pak. Padahal itu merupakan format baru dari yang bisa dipakai atau platform baru yang bisa dipakai oleh gerakan mahasiswa. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, salah satu bentuk upaya pengamanan negara sebenarnya itu adalah dalam bentuk intelijen, gitu ya. Nah, salah satu bentuk intelijen itu adalah tindakan-tindakan intelijen itu adalah meretas entah akun sosial media ataupun mencari akses informasi yang lain, penyadapan dan segala macam. Jadi saya rasa kalau aktivis wajarlah diretas gitu ya. Aktivisnya juga jangan lebih lah, satu kali diretas ya memang begitulah. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi aktivis, maka Anda akan menjadi target intelijen gitu ya, akan dicari informasinya. Jadi aktivis juga jangan lebay lah ini saya diretas gitu, segala macam. Ya memang aktivis begitulah gitu ya. Walaupun memang itu tadi saya bilang bahwa ini adalah upaya intelijen. Pasti pemerintah mencari informasi siapa sih ini, apa sih yang ada di pikirannya, apa sih yang mempengaruhinya, bagaimana mematikan langkahnya dan segala macam. Makanya kemudian untuk menanggapi itu ya mahasiswa juga harus menyulitkan barisan gitu, bahwa Anda sedang diawasi gitu ya. Anda sedang diawasi oleh pemerintah. Untuk itu juga sebagai bukti sebenarnya bahwa gerakan ini sudah mendapat perhatian pemerintah gitu. Buat apa akunnya diretas kalau pemerintah tidak mulai khawatir terhadap gerakan ini? Tapi itu konsekuensi dari sebuah pergerakan, bahwa Anda berada dalam sebuah sistem dan sistem itu akan mengamati Anda gitu. Ketika dia merasa terancam, bisa saja sistem itu akan mendesak Anda gitu, mendorong Anda. Jadi tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan atau apalah gitu. Saya rasa lebay juga. Cuma akun media sosial saya diretas. Ya Anda aktivis gitu ya.
Eh, eh, Lalu pemerintah harus bagaimana gitu ya? Pemerintah punya intelijen itu tugasnya seperti itu. Jadi saya nanggapinya itu biasa aja gitu ya. Iya. Pak, terakhir, jikalau memang gerakan mahasiswa seperti yang dilakukan pada 11 April kemarin memberikan respon pemerintah yang kurang memuaskan, apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Atau mungkin haruskah masyarakat yang ikut bergerak begitu, Pak? Ya, kemarin memang gerakan ini mengundang saya rasa mengundang perhatian yang besar bagi pemerintah. Tiba-tiba misalnya Pak Jokowi berpidato bahwa pemilu tidak akan ditunda, ya, meminta DPR dan KPU segera menyelesaikan anggarannya. Itu artinya jawaban terhadap satu isu. Lalu kemarin tiba-tiba diumumkan ada 4 atau 5 nama yang terkait mafia minyak goreng, ya. Ya. Walaupun saya rasa jaringan itu masih jauh dari ini ya, tapi pemerintah berusaha menenangkan isu itu. Nah, kita mahasiswa ya tidak boleh lengah gitu ya, menganggap bahwa ini adalah jawaban, oh Pak Jokowi sudah menyelesaikan nih. Kita harus memperhatikan secara seksama, benar nggak yang mafia minyak goreng ini, benar nggak mereka yang membuat minyak langka? Jangan-jangan mereka hanya sekedar tumbal politik saja gitu ya. Benar nggak tidak ada gerakan politik lain untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 supaya nanti tidak ada 3 periode? Ya mungkin pemilunya ditunda tapi 3 periodenya tetap jalan. Benar nggak MPR sudah memastikan itu bahwa tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan saya rasa juga memperhatikan kebijakan-kebijakan lain gitu. Jangan merasa bahwa gerakannya sudah mendapat respon dari rejim, lalu kemudian setelah itu diam, apalagi ini bulan puasa gitu ya, mau lebaran pada mudik, gerakannya mati gitu ya. Saya rasa ini justru menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa saat ini untuk melanjutkan apakah gerakan ini perlu dilanjutkan atau gerakan ini cukup sampai di sini. Justru ini yang menjadi titik krusial gitu bagi saat-saat ini, justru menjadi momen-momen krusial bagi pergerakan mahasiswa ini untuk berkembang atau mati gitu. Baik, terima kasih terkait dengan tanggapan mengenai apa setelah 11 April, unjuk rasa mahasiswa 11 April. Semoga ini perjuangan mahasiswa ini masih terus dievaluasi oleh para mahasiswa untuk apakah gerakan ini harus mereka lanjutkan dan juga tetap mengawal undang-undang. Jangan sampai kita menganggap bahwa Presiden telah mengumumkan tidak ada penundaan pemilu, tetapi undang-undangnya yang diamandemen, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Andi Ali Armunanto atas waktunya terkait dengan apa setelah 11 April ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.